Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, program studi pendidikan biologi pada mata kuliah anatomi tumbuhan yang didoseni oleh Ibu Dr. Tri Wahyu Agustina MPD dan Ibu Mar'atus Solihah MSc akan menjelaskan tentang bundel kami yang berjudul Jaringan Permanen Sederhana. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Utari dengan NIM 11820600075. Kemudian ada saya, Nazila Nurlaila dengan NIM 11820600078. Ada Nurul Hafifah Pulungan dengan NIM 11820600085. Dan Wina Rahayu dengan NIM 11820600104. Pada praktikum ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi bagian-bagian jaringan permanen sederhana pada anatomi tumbuhan. Berikut landasan teori dari jaringan tumbuhan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Dalam jaringan pada umumnya terdapat 3 komponen yang menyusunnya, yaitu yang pertama itu ada sel, yang kedua ada substansi seluler, dan yang ketiga ada cairan. Sel sendiri merupakan komponen yang bersifat hidup dalam jaringan. Substansi sel merupakan sesuatu yang bersifat tak hidup sebagai hasil produksi sel, dan cairan yang merupakan komponen dalam plasma darah, cairan limfa, dan sebagainya. Itu terdapat dalam bukunya Nining Hoerunisa, buku Histologi Struktur dan Fungsi, yang dicetak di Jakarta oleh UIN Syarif Hidayatullah. Kemudian, dengan adanya jaringan-jaringan dalam tumbuhan, ini berarti bahwa tumbuhan tersebut telah ada pembagian dalam kegiatan-kegiatan proses hidupnya. Dalam hal ini, tiap jaringan biasanya hanya melakukan satu macam proses hidup. Contohnya jaringan meristem, mampu membelah terus dan membentuk sel-sel baru. Kemudian ada jaringan epidermis yang melindungi jaringan sel di dalam. Kemudian ada jaringan gabus yang berfungsi sebagai ganti epidermis ketika batang atau akar menjadi dewasa. Ada jaringan parenkim untuk pembentukan daging buah, endosper, cadangan makanan, tempat fotosintesis, dan penyokong tubuh. Kemudian ada jaringan kolenkim yang berfungsi sebagai penyokong, dan jaringan sklerenkim. Sumber ini kami dapatkan dalam bukunya Yayan Sutrian yang dicetak pada tahun 2004 dengan judul Pengantar Anatomi Tumbuh-tumbuhan, yang dicetak di Jakarta oleh PT Asdi Mahasatya. Terakhir, landasan teori yang kita ambil itu terdapat dalam Campbell yang dicetak pada tahun 2012 dengan judul Biologi Jilid 2 di Jakarta oleh percetakan Erlangga, yang isinya organisasi jaringan pada daun, ada rintangan epidermis diselingi oleh stomata tunggal, stomata yang memungkinkan pertukaran gas antara udara sekitar dan sel-sel fotosintetik di dalam tubuh. Selanjutnya, saya Nurul Hafifah akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari jaringan permanen sederhana. Yang pertama yaitu akar anggrek atau Phalaenopsis sp. Dilihat ya teman-teman pada PPT, yaitu gambar titik 1 yaitu ada dokumentasi anatomi akar. Yang kedua itu ada gambar 1.2 itu adalah gambar tulis tangan. Yang ketiga yaitu ada literatur anatomi akar anggrek, bisa dilihat ya. Masuk ke klasifikasinya, kingdomnya Plantae, divisionya itu Macleophyta, kelasnya Liliopsida, ordonya Orchidales, familinya Orchidaceae, genusnya Phalaenopsis, spesiesnya Phalaenopsis sp, sayatan melintang. Dari pengamatan ini dapat ditemukan beberapa jaringan permanen sederhana. Dan bagian selainnya, pada sayatan melintang akar anggrek dapat ditemukan jaringan parenkim empulur. Nah, empulur ini adalah jaringan yang terletak di bagian terdalam dari batang tumbuhan pembuluh. Empulur itu tersusun dari sel parenkim yang lembut yang menyimpan dan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian
tumbuhan. Pada tumbuhan dikotil, empulur terletak di tengah batang atau stele dikelilingi oleh pembuluh xilem. Pada tumbuhan monokotil, empulur meluas sehingga akar dan batang bunga dan diapit oleh pembuluh xilem dan floem secara berselang-seling. Jaringan empulur mempunyai bagian yang aktif. Baru setelah itu yang ditemukan yaitu adalah jaringan parenkim korteks. Nah, jaringan korteks ini adalah tempat fotosintesis menyimpan cadangan makanan sebagai penyokong tumbuh dan vakuola terisi air. Jaringan parenkim ini memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Setelah itu ada endodermis dan yaitu filamen. Filamen ini adalah modifikasi epidermis berupa spons yang menutupi akar beberapa tumbuhan epit atau semi epit seperti anggrek ya. Fungsi filamen ini itu melindungi pembuluh vaskuler di korteks akar dan melindungi akar dari kehilangan air. Yaitu yang selanjutnya itu ada eksodermis. Nah, eksodermis ini adalah lapisan sel dari lapisan terluar korteks biasanya pada angiospermae. Selanjutnya itu adalah jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh ini adalah bisa disebut juga dengan jaringan angkut atau pengangkut atau transformasi. Selanjutnya ada sklerenkim. Sklerenkim ini adalah jaringan penguat atau penyokong tumbuhan yang terdiri dari sel-sel yang mengalami penebalan sekunder pada bagian dinding selnya. Selanjutnya ada sitoplasma dan dinding sel. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Wina Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wina Rahayu, NIM 11820606104. Saya di sini akan menjelaskan tentang hasil praktikum gambar dan pembahasan pada kulit buah pir atau virus komunis. Nah, teman-teman dapat dilihat ya gambar ke-1 yaitu gambar dokumentasi dari kulit buah pir, gambar kedua gambar hasil tangan dari kulit buah pir, gambar ketiga yaitu gambar literatur dari anatomi kulit buah pir. Oke, sebelum berlanjut ke pembahasan lebih lanjut, kita bacakan dulu ya klasifikasi dari buah pir. Buah pir ini mempunyai kingdom Plantae ya, karena ini tumbuhan. Divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Rosales, familinya Rosaceae, genusnya Pyrus, spesiesnya yaitu Pyrus communis, sayatannya itu kulit. Oke teman-teman, dapat dilihat di tabel 2 atau tabel hasil gambar tangan. Pada sayatan melintang kulit buah pir ini terdapat organ-organnya atau dari tunjuk itu, yaitu adalah sitoplasma, dinding sel, brachyschlereid, parenkim, dan juga serat. Oke, sitoplasma yang pertama itu ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang terdapat dalam sel yang berfungsi untuk mengatur kegiatan yang ada dalam sel. Tanpa adanya sitoplasma, maka sel itu tidak akan bekerja. Nah, seperti kita tahu, makhluk hidup dan juga tumbuhan mempunyai sel, pasti mempunyai sitoplasma di dalamnya. Nah, yang kedua yaitu ada parenkim. Parenkim adalah jaringan dasar yang terdapat di tumbuhan yang dikarakterisasi oleh adanya dinding sel primer tipis yang seragam dan kurangnya dinding sel sekunder. Nah, parenkim ini berguna untuk fotosintesis dan juga untuk menyimpan hasil dari tanaman atau tumbuhan seperti menyimpan air, menyimpan gula, menyimpan minyak, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada serat, dan yang terakhir yaitu ada brachyschlereid. Nah, brachyschlereid ini adalah sel batu ya, teman-teman, disebut juga sel batu. Bentuknya itu membulat, dapat seperti sel parenkim atau bud. Biasanya terdapat pada flum, korteks, kulit, batang, dan daging buah pada beberapa tanaman. Contohnya itu pada tanaman buah pir. Dapat kita lihat ya, brachyschlereid ini contohnya pada ketika kita makan buah pir lalu kita mengupasnya. Nah, di kulitnya itu terdapat sesuatu yang gimana ya, agak keras gitu. Keras seperti batu-batu kecil. Nah, itu merupakan contoh dari brachyschlereid atau yang kita sebut dengan scrub. Scrub itu adalah contoh dari sel batu atau brachyschlereid. Nah, mungkin itu pembahasan dari saya, teman-teman. Dilanjut oleh Muhammad Utari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Utari. Di sini saya akan menyimpulkan pemaparan dari teman-teman saya. Dapat kita simpulkan bahwa jaringan merupakan sekumpulan sel yang menjalankan fungsi yang sama dari setiap tumbuhan. Mereka mempunyai jaringan permanen sederhana ini merupakan jaringan yang hanya disusun oleh satu macam sel saja. Pada praktikum ini juga dapat diamati beberapa bagian jaringan sederhana. Nah, itulah yang saya simpulkan. Cukup sekian dari kelompok saya. Semoga apa yang dipaparkan oleh kelompok saya bermanfaat bagi kalian semua. Dan mohon maaf apabila ada salah kata atau dalam penyebutan. Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan puasanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.